Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. dengan kami, kelompok satu di pelatihan dasar CPNS Angkatan 108 tahun 2024, di mana beranggotakan Ibu Linda Santri, Ibu Dea Rizky Oziana, saya sendiri Raja Alfat, Ibu Rini Liana Dewi, dan Ibu Indah Mardatila. Jadi di bincang-bincang asik kali ini kami akan mencoba membahas reshaping nilai-nilai core value ASN, di mana kami mencoba membandingkan antara penerapan nilai berakhlak yang diterapkan oleh salah satu perusahaan di Indonesia yaitu Bank BSI dengan salah satu universitas yang ada di Aceh yaitu Universitas Syah Kuala. Oke, kita berlanjut kepada Ibu Dea. Jadi bagaimana Ibu Dea? Apa yang sudah Ibu temukan, apa yang sudah Ibu pelajari berkaitan dengan nilai core value ASN? Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan yang telah diterapkan baik itu oleh BSI dan juga Universitas Syahkuala. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Raja. Jadi setelah saya coba lihat apa yang sudah dilakukan BSI, dilakukan juga oleh USK, jadi kedua instansi ini sudah melakukan yang namanya core value berakhlak, salah satunya itu berorientasi pelayanan. Contohnya misalnya kayak BSI itu, mereka sudah menyediakan produk layanan yang berbasis digital, sehingga itu bisa digunakan oleh nasabah secara real time untuk perbankan, mengakses perbankannya. Nah, itu juga diterapkan di USK yang berbasis digital seperti akses bagi mahasiswa untuk mengisi KRS atau untuk sistem kuliahnya gitu. Jadi secara value-nya kedua instansi ini sudah menerapkan itu berorientasi pada pelayanan. Salah satunya kan untuk memberikan yang solutif juga apa ya, real time dan juga dalam hal responsivitas yang sudah sangat baik sekali. Jadi sudah oke lah kedua instansi ini. Gitu. Berarti memang di kedua instansi ini baik itu BSI dan juga Univ Syahkuala juga telah menerapkan begitu ya. Salah satu Iya. core value ASN yaitu orientasi pelayanan. Oke. Kita lanjut kepada core value ASN berikutnya yaitu akuntabel. Bagaimana Ibu Linda Santri berkaitan dengan nilai kedua ini yaitu akuntabel? Apakah itu sudah diterapkan atau memang belum sama sekali begitu di kedua instansi ini? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Raja. Nah, di sini kan sesuai dengan konteks nilai berakhlaknya ya, yaitu tentang akuntabel. Jadi akuntabel ini kan nilai-nilai yang dijadiin panduan baik individu maupun organisasi ini dalam melaksanakan tugas, yaitu seperti disiplin, bertanggung jawab, transparan. Nah, setelah saya melihat di kedua organisasi ini yaitu Bank BSI dengan USK itu sama-sama telah menerapkan nilai akuntabel. Misalnya seperti pada bagian disiplin nih, Bank BSI juga sudah disiplin dengan setia memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk nasabah. Nah, begitu juga dengan USK. USK juga telah disiplin dalam menerapkan aturan. Itu contohnya misalkan menerapkan aturan waktu lama perkuliahan ya yang ditempuh mahasiswa. Nah, terus ada juga selain disiplinnya ada bagian dari transparan yang termasuk akuntabel, yaitu Bank BSI juga telah menerapkan nilai transparan dengan menyediakan informasi melalui mobile BSI ya. Nah, kalau USK juga sama-sama menerapkan, tetapi USK menerapkannya melalui website resmi dari USK-nya sendiri gitu, baik mengenai kebijakan maupun proses kegiatan yang dilakukan oleh USK sendiri gitu. Jadi sama-sama telah menerapkan nilai akuntabel. Begitu Pak Raja. Baik, berarti memang kedua instansi ini sudah bertransformasi begitu ya untuk menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabel ini menjadi aspek penting begitu. Oke. Iya, Pak Raja. Selanjutnya kita berlanjut kepada Ibu Rini yang akan membahas mengenai core value ASN selanjutnya yaitu kompeten. Silakan Ibu. Mungkin bagiannya Bu Indah nih kayaknya. Oh, baik. Berarti memang ada sedikit miskomunikasi. Oke, silakan Ibu Indah. Baik, terima kasih Pak Raja. Untuk pencapaian nilai kompeten itu sendiri, di mana BSI udah merupakan top 10 Global Islamic Bank khususnya di Indonesia.
kita ketahui juga bahwa di Aceh bank yang paling banyak yaitu BSI. Nah, selain itu peran dari BSI itu sendiri juga berperan dalam pengembangan UMKM, di mana mendukung menyediakan pembiayaan syariah yang mudah diakses oleh setiap individu ataupun kelompok-kelompok UMKM. Nah, untuk USK-nya sendiri juga menerapkan nih standar kompetensi global dalam pendidikan dan penelitian, di mana tentunya kita ketahui ada yang namanya program Continuous Professional Development. Itu untuk mendorong setiap dosen mengikuti seperti publikasi jurnal internasional, mengikuti seminar global. Nah, yang kedua dari USK sendiri juga ada yang namanya CDC, Career Development Center, di mana mendorong setiap alumni ataupun mahasiswa untuk mempersiapkan diri nih, seperti wawancara kerja, pengembangan CV, pelatihan soft skill. Jadi sehingga membantu mahasiswa untuk dapat berkontribusi langsung dalam dunia pekerjaan nanti seperti apa. Nah, jadi nilai-nilai kompeten baik itu di BSI ataupun di Unsia udah diterapkan nih teman-teman semua, karena kan untuk meningkatkan kinerja kualitas yang tinggi untuk menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas seperti itu. Baik, berarti memang kompeten ini menjadi salah satu poin penting untuk meningkatkan kompetensi ke depannya, kira-kira seperti itu ya. Iya, benar. Baik di poin terakhir kita akan masuk gitu ya ke segmen segmen terakhir, yaitu membahas mengenai aspek harmonis. Mungkin silakan Ibu Rini. Oke, terima kasih Pak Raja. Jadi dari harmonis sendiri, ada secara pengertian gitu ya, harmonis itu menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif, yang nyaman, gitu kan, yang mementingkan keselarasan, saling peduli, dan menghargai perbedaan. Nah, kalau dilihat dari pengertian ini, kalau di BSI sendiri sudah diterapkan gitu, karena di sana itu mereka pelayanannya nasabahnya itu dari berbagai latar belakang, mulai dari adat, budaya, agama yang berbeda itu memakai Bank BSI ini gitu. Mereka memberikan pelayanan kepada nasabah tersebut. Nah, kemudian kalau di USK sendiri seperti yang kita ketahui ya, mahasiswa dari USK itu pasti latar belakangnya berbeda dari berbagai penjuru, bahkan bukan hanya dari Aceh, dari luar Aceh juga banyak. Gitu. Kemudian di USK sendiri ada program pertukaran pelajar seperti misalnya PMM, pertukaran mahasiswa merdeka gitu kan. Kemudian ada IISMA, Indonesian International Student Mobility Award, di mana ini itu bisa internasional maupun nasional gitu. Jadi jadi USK ini sangat terbuka untuk pertukaran pelajar nasional dan internasional. Kemudian yang kedua, pegawai dari Bank BSI ini juga sangat menghargai sesama rekan kerjanya, begitu sehingga tercipta lingkungan yang kondusif. Setelah dilakukan virtual ininya, dilihat dari apa namanya di internet mengenai WSK ini, pegawai-pegawai yang bekerja di bank ini sendiri itu dari latar belakang yang berbeda, bahkan ada yang disabilitas. Gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka ini sangat menghargai sesama rekan kerjanya karena mereka dapat bekerja sama meskipun berbeda. Gitu. Kemudian di WSK sendiri, WSK ini memiliki kode etik, yaitu mewujudkan atmosfer akademik yang menjunjung tinggi aspek moral, saling menghargai, saling peduli, jujur, dan berdedikasi baik di luar maupun di dalam kampus. Dari dua nilai ini terlihat bahwa kedua instansi ini sudah menerapkan core value harmoni. Baik. Kita di bincang-bincang asik kali ini sepertinya kita harus menyudahi gitu ya, harus kita padai sampai di sini, sehingga dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya prinsip berakhlak ini khususnya dalam penerapan di organisasi apapun itu sebenarnya sangat penting begitu ya. Kita dapat membantu organisasi untuk bertumbuh dan mencapai visi yang telah ditetapkan, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah jika kita melihat pada USK dan juga BSI yang mereka itu orientasinya kepada nasabah, kepada mahasiswa dan juga dosen,
Sebenarnya ini juga dapat kita adaptasi begitu ya bagi ASN, bagaimana kita menempatkan masyarakat begitu ya, menempatkan kepentingan publik itu menjadi prioritas utama begitu. Di samping itu juga kita sebagai ASN juga dapat meningkatkan kompetensi kita setiap harinya begitu. Bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi terbaik kepada masyarakat. Di samping itu kita juga harus menjaga kepercayaan masyarakat begitu ya, melalui pelayanan-pelayanan yang kita berikan, baik itu secara transparansi, terbuka, dan tentunya berintegritas. Oke, sepertinya harus kita cukupkan begitu ya bincang-bincang asik mengenai dua instansi ini, baik itu WSK dan juga BSI. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Raja. Terima kasih Pak Raja, Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih ibu-ibu juga.